Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan host podcast Burung Beo. Wow, sudah memasuki akhir Januari 2026 nih. Kebetulan di bulan ini aku mengikuti sebuah challenge yang sebenarnya aku udah menaruh minat sejak tahun lalu. Jadi challenge ini itu berjalan setiap awal tahun, tepatnya di bulan Januari aja. Selama 30 hari harus bercerita, harus menulis dan mengunggahnya di media sosial. Apakah ada yang tahu apa itu? Deng 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 deng. Ya, itu adalah @30 hari bercerita, #30 hari bercerita, whatsoever lah. Itu. Jadi aku akhirnya tahun ini itu mengikuti challenge tersebut. Waktu itu akhir Desember, sekitar tanggal berapa ya, 27 atau enggak 28 gitu, aku lihat temen Instagramku ada yang udah bikin kayak template pernyataan buat ngikutin challenge ini. Terus aku kayak, oh iya ya, ini kan challenge yang tahun lalu aku pengen ikut, cuma kayak aku mikirnya bisa konsisten gak ya gitu, kayak setiap hari ngupload gitu. Jadi aku mengurungkan niat itu. Di samping itu aku juga lagi ikut programnya KMO, Kelas Menulis Online Indonesia, yang mana saat itu namanya Sarapan Kata. Itu juga setiap hari nulis, bahkan selama dari Desember pertengahan sampai Januari pertengahan kalau nggak salah. Itu malah lebih ketat lagi. Di sana mereka pakai ada minimal katanya, terus juga kalau misalkan bolos ada batasnya. Kalau melebihi batas bisa dikeluarin atau bisa dikasih red flag gitu deh gitu. Ya sanksi terberatnya dikeluarin itu gitu. Dan setelah mengikuti itu dan akhirnya lolos seingatku tanpa rapelan sama sekali. Jadi selalu on time, meskipun kadang-kadang mepet, tapi rapi aja gitu, kayak pokoknya tiap hari selalu nulis gitu. Terus itu lulus, dapat sertifikat dan lain-lain. Nah, di tahun ini setelah lihat postingan temanku itu, terus aku tergerak untuk apa aku ikut juga ya gitu, kayak ini untuk memulai tahun dengan yang baru kayaknya cocok deh gitu. Dan akhirnya aku bikin surat pernyataan juga. Oke, aku dengan ini aku bernama Nene akan mengikuti challenge ini, terus kayak alasannya ini tertanda siapa gitu. Terus aku upload dan di situ komitmen aku terbentuk dan terbentur. Enggak deh. Di situ komitmen aku terbentuk dan akhirnya fast forward tanggal 1 tibalah dia. Kenapa susunan kalimatku salah ya? Oke, kita ulangi. Dan tibalah tanggal 1 Januari. Bertepatan dengan ada kabar duka di beberapa hari sebelumnya. Tapi karena aku udah berkomitmen untuk ikut, jadi ya mau gak mau aku memutar otak. Pagi itu masih di rumah duka, rumahnya mertua, aku nulis postingan cerita pertamaku di medsosku @hipereri. Aku nulis ya mengalir aja gitu. Nah, aku tuh tipe yang kurang disiplin untuk nulis ide perharinya tuh mau nulis apa gitu. Karena kadang-kadang ketika aku bikin list itu kadang aku malah kayak merasa kok kayak kurang bebas ya gitu. Emang tertata sih, kayak tiap hari ada
oh promnya ini, promnya itu gitu. Cuma kayaknya lebih seringnya tidak suka menggunakan list yang sedisiplin itu. Jadinya di challenge ini aku ya lost aja, nggak ada perencanaan konten, nggak ada prompt yang aku tulis, nggak ada list yang aku buat, semuanya mengalir aja. Per hari itu aku lagi pengen nulis apa, ya udah aku tulis gitu. Dan alhamdulillah dari tanggal 1 sampai tanggal 29 ini semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah ya. Tinggal besok nih hari terakhir, dan pas banget dapat tema terakhir juga mengenai menulis. Jadi mungkin nanti aku akan menulis tentang mungkin rekap tulisan aku di bulan ini, di challenge ini, atau ya kebanggaanku akan prestasi tidak pakai prompt ini, tidak pakai perencanaan konten dan lain-lain ini gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah nanti atau besok aku baru nulis gitu. Dan juga di tahun ini deng, di challenge ini juga baru pertama kali aku ikut dan direpost sama 30 hari bercerita. Itu kayak wow, sebuah pencapaian. Dan pas banget yang direpost itu that something yang aku bisa proud of gitu, karena yang aku bisa banggakan karena itu lucu. Dan juga kayak kok pas banget yang direpost tuh yang ini, karena menurutku emang itu menarik sih topiknya, dan aku bikinnya juga have fun aja gitu sembari nungguin anak gitu. Aku edit di laptop itu kok aku soalnya kayak nothing tulus aja gitu, kayak losin aja gitu, kayak udahlah nggak ada ekspektasi apa-apa, karena di hari-hari sebelumnya tuh udah mencoba untuk ada observasinya juga sih, kayak apa sih yang mereka repost tuh yang kayak gimana sih gitu. Oh rata-rata tuh yang kayak misalkan foto terus bawahnya caption tuh cerita panjang gitu. Terus nah karena dari awal aku bikinnya tuh carousel gitu, feed gitu, yang carousel yang di scroll di slide gitu, akhirnya aku memutuskan untuk oke, kita selang-seling aja dengan pertimbangan supaya di repost atau at least kayak dilirik lah gitu, di like gitu. Dan akhirnya awal-awal adalah yang di like gitu sama Mimin. Terus masuk ke hari kayaknya di atas hari ke-7 kayak ya udahlah gitu, have fun aja. Tapi tetap aku bikin dia carousel, terus ada foto, terus caption panjang, terus carousel, terus apa pokoknya kayak selang-seling gitu. Dan akhirnya di hari ke-9 ceritaku yang berbentuk carousel itu di-repost sama Mimin, Ani, Budi, dan Pak Pos dari 30 hari bercerita. Wow, itu kayak happy banget. Dan aku bisa dengan bangga memamerkan itu karena itu tuh emang ceritanya tuh asik banget dan bisa dicoba orang-orang. Dan bahkan aku bisa dapet jawaban tuh dari komentar pembaca gitu. Jadi kayak wow, seperti ini rasanya, senang banget. Terus ya udah, habis itu setelah udah 1 kali repost, aku merasa ya udahlah gitu, kayak mengalir lagi gitu. Aku udah bener-bener nggak punya beban apa, tapi mungkin kalaupun ada beban kayak cuma 1% doang gitu, atau kayak 20% gitu, untuk kayak oke, tetap kayak gini ya, kayak visualnya kayak gini, terus kayak editannya kayak gini, terus kayak peletakan kata-katanya tuh seberapa slide-nya tuh jangan kepanjangan, terus tapi ada opening, ada ending, ada
closure-nya kayak gitu-gitulah, tetap 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 dalam kerangka yang menurutku ideal gitu. Dan juga tetap selang-seling antara carousel dan juga satu foto terus caption panjang gitu. Dan ya aku menulisnya lagi-lagi kayak Evan aja, dibawa seneng, dibawa cari ide juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau memang lagi bingung juga ada tuh yang unggahanku yang tentang kebingunganku sendiri, ada juga ya ditulisin aja gitu. Karena menurutku kayak ya udah gitu, kayak jujur aja lagi gitu, lagi ngerasa lagi apa gitu. Karena aku pun juga lebih sering di rumah gitu kan. Jadi mungkin bagi sebagian orang kayak di rumah aja mau ceritain apa gitu. Ternyata ya ada aja. Ya udah, cerita tentang diri sendiri, cerita tentang masa lalu, cerita tentang hobi apa yang lagi dikerjain kayak gitu. Ternyata kekumpul banyak juga gitu. Jadi ya cerita seperti kata Mbak Dewi Lestari itu, bahwa sebenarnya ide tuh banyak. Ide tuh ada aja gitu. Tinggal seberapa kita disiplin untuk menangkap ide itu, untuk menabung ide itu dengan cara menuliskannya gitu. Jadi cepet-cepet ditulis. Jadi ngejaring idenya tuh pakai ditulis gitu. Jadi langsung dapat ide apa ditulis, dapat ide apa ditulis. Dan itu pelan-pelan aku contoh juga gitu. Jadi ketika misalkan lagi di kamar mandi atau lagi apa, ada ide, langsung aku buka notes, aku tulis gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu ke depannya apakah kita akan memerlukan ini, kita akan bisa mengembangkan ide ini menjadi mungkin universe yang lebih luas lagi kan, kita nggak pernah tahu. Jadi ya kita, dari Mbak Di Lestari aku belajar untuk lebih terbuka dengan semua ide, mau sesepele apapun, mau sereceh apapun, tangkep aja, taruh di bank ide, langsung ditulis, disiplin menabung gitu, supaya ya tetap terlatih aja gitu. Jadi apapun kondisinya, dan misalkan dan dan itu ternyata berguna, karena di challenge ini khususnya, karena setiap Rabu dan Sabtu itu ternyata ada tema khusus yang dikasih tahu H-1. Nah kan kita kan kalau misalkan kita udah ngeplot sebulan tuh mau nulis apa, berarti kita per hari Rabu sama Sabtu kosong dong ya. Which is ya gampang aja sih, tinggal ngosongin aja. Cuma kalau misalkan kayak udah beruntun gitu, bukan beruntun, kayak berkelindan gitu setiap hari urut gitu, kayaknya juga susah juga gitu. Jadinya dengan aku ya pokoknya membuka dengan ide apapun, mau tema apapun aku terabas, ternyata ya bisa juga gitu. Dan aku tetap kayak mencari apa ya yang aku banget, yang beda dari orang, yang supaya lebih mencolok. Meskipun kayak kadang-kadang ya kadang-kadang tulisannya ya bagus, kadang juga kayak biasa aja gitu. Tapi setidaknya apapun temanya tuh I can pull it off gitu. Aku bisa menuliskannya gitu. Jadi nggak peduli temanya apa aja gitu. Itu mungkin hasil dari ya disiplin menangkap ide-ide itu ya. Karena ide di mana aja sih sebenarnya. Cuma kedisiplinan untuk memancing, untuk nangkep dan ditabung, itu yang perlu latihan sepanjang hayat. Jadi ya kayak gitu sharing kali ini. Jadi bagi kalian yang mungkin tahun depan 2027 pengen ikutan di bulan Januarinya, menurutku sih patut dicoba, karena dari situ kita akan tahu ternyata kita bisa ya gitu nulis setiap hari, atau at least kita bisa mencoba hal baru ya di awal tahun tuh. Kan rasanya kayak pencapaian ya gitu, baru awal tahun tapi udah bisa nulis tiap hari atau bisa bercerita tiap hari tuh kayak udah sebuah achievement awal tahun gitu. Jadinya harapannya the rest of the year itu
ya tetap dapat bisa memaintain spirit itu gitu untuk menjalani sepanjang tahun dengan ya lebih semangat, dan juga kayak apapun lah ujiannya atau apapun yang harus dilalui gitu, karena kita sudah mendapat achievement di awal tahun. Kayak semoga bisa ngasih semangat ke sepanjang tahun itu gitu sih. Mungkin segitu aja kali ya dari aku. Untuk tips menulis ya kayaknya abis ini aku akan ya nulis tema buat besok. Ini versi suaranya aja, versi audionya aja dari tema besok gitu. Dan juga sharing tentang sedikit perjalanan dan keberanian dalam mengikuti challenge awal tahun ini. Kayaknya segitu dulu aja kali ya di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.